Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi umur. Semoga kesehatan yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan-amalan soleh, dan semoga Bapak Ibu yang oleh Allah sedang disayangi dengan ujian sakit, oleh Allah diberi kesehatan, kesabaran, ketabahan, dan semoga sakit menjadi penggugur bagi kesalahan-kesalahan. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah, sejumlah pertanyaan yang akan kita bedah dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan kasus yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, cinta, dan kasih sayang pada Ustadz, keluarga, nasab-nasabnya, dan seluruh jamaah. Amin. Ustadz, saat ini saya tinggal di tempat baru. Saat sholat berjamaah di masjid, tata caranya banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Dari mulai mengatur shaf, bacaan surat, belum lagi anak-anak yang ribut. Apakah saya salah jika jarang berjamaah di masjid kecuali subuh saja? Mohon penjelasannya. Ya, Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, apapun yang kita lakukan, ya, selama ada alasan syar'i, gitu loh. Ya. Jadi walau bagaimanapun kita melaksanakan sholat di masjid itu afdol, ya, bagi bapak-bapak. Itu suatu keafdolan. Tapi kalau misalnya dengan sholat di masjid Anda jadi tidak khusyuk, ya, tata cara sholatnya banyak yang tidak sesuai sunnah Rasul, pokoknya membuat Anda tidak nyaman aja. Akhirnya Anda di rumah dan mencari waktu-waktu yang nyaman seperti subuh, ya, misalnya. Jadi semua itu kembali kepada niat dan alasan. Jadi dalam Islam itu segala amalan balik kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apa yang kita lakukan bergantung kepada niat. Saya kasih ilustrasi. Anda menghindar dari seseorang, menghindari untuk bertemu, ya, menghindari untuk ngobrol, gitu. Menurut Anda boleh tidak saya menghindari seseorang? Ya haram kalau niatnya memutuskan silaturahmi, ya. Tapi kalau saya menghindari orang itu karena tiap bertemu dia itu toksik, seringkali menularkan omongan-omongan yang akan membuat kita ini sakit. Pikiran kita jadi negatif, ya, gitu. Obrolan kita akhirnya ujung-ujungnya jadi penuh iri, menanamkan dendam, menanamkan permusuhan. Akhirnya saya menghindar dari orang itu. Menurut Anda, boleh nggak? Jawabannya kembali, niatnya apa? Kalau niatnya saya nggak mau menumpuk dosa, saya nggak mau tiap bertemu itu ngagosip, fitnah, berarti saya
tidak mau bertemu, nawaitunya untuk kebaikan. Nah gitu. Nah sekarang sama. Anda kalau di situ, di masjid itu, ternyata ibadah menjadi tidak khusyuk. Ya, banyak sekali wirid-wirid yang dikeraskan. Sehingga Anda benar-benar kalau sholat itu jadi nggak khusyuk begitu. Ya, akhirnya Anda tidak sholat di situ. Anda sholat di rumah. Berarti ada alasannya. Benar, hukum dasarnya yang paling afdol itu di masjid. Ada orang yang dia itu ngurus orang tua. Orang tuanya udah uzur, udah sepuh, ya, udah sakit-sakitan, dan selalu ingin anaknya itu terlihat oleh dia. Sampai orang ini nggak pernah sholat ke masjid. Kenapa? Karena dia nungguin orang tua. Berarti kan ada alasan syar'i. Jadi sebenarnya yang penting kita ini punya alasan syar'i. Maka menjadi boleh karena ada alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya. Ya, pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga sehat walafiat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mohon dijelaskan surat Asy-Syu'ara ayat 166. Di situ tertulis, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istrimu. Kamu memang orang yang melampaui batas. Apa maksud ayat itu Ustadz? Ya, Anda kalau membaca ayat, kalau ingin faham, jangan di-capture satu ayat saja. Anda perhatikan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Maka paling tidak itu akan membantu makna dari ayat itu. Kalau Anda cuma ngambil satu penggal, ya, kamu tinggalkan perempuan-perempuan yang diciptakan Tuhan untuk dijadikan istri. Kamu memang orang yang melampaui batas. Ini apa ya maksudnya? Anda kan bingung ya. Karena Anda hanya mengcapture, mengambil satu ayat dari surat Asy-Syu'ara ayat 166. Tapi saya yakin kalau Anda baca ayat sebelumnya, maka Anda bakal faham. Ini cerita tentang kebiasaan buruk umat Nabi Lut. Ya. Atatuna dzukrana minal alamin. Itu ayat 165-nya. Mengapa kamu melakukan hubungan? Mengapa kamu melakukan hubungan sejenis, homoseks? Kenapa? Ini cerita umat Nabi Lut di mana laki-laki berhubungan intim dengan laki-laki. Lalu Allah berfirman, kenapa kamu melakukan homoseksual? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Lalu kamu tinggalkan perempuan yang Tuhan ciptakan untukmu. Bal antum qaumun adun. Sungguh kamu orang yang melewati batas. Nah, sekarang mengerti kan? Saya yakin Anda paham. Jadi itu kalimatannya, kenapa kamu berhubungan intim dengan sesama lelaki? Kenapa? Padahal Tuhan telah menciptakan perempuan untukmu untuk dijadikan istri. Sungguh kamu itu orang yang melewati batas. Nah, sekarang jadi paham ya? Nah, jadi kalau kita ingin memahami satu ayat, itu yang disebut dengan ilmu munasabatul ayat. Jadi Anda jangan hanya mengcapture, melihat satu ayat itu, tapi harus melihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sesudahnya. Bahkan Anda harus melihat ayat yang boleh jadi ditempatkan di surat lain. Itulah yang disebut dengan ilmu munasabatil ayat. Memang ya, ini dipahami oleh orang yang belajar ulumul Quran. Makanya kalau sekarang ini suka ada orang yang aneh-aneh gitu dalam menafsirkan Quran, ya karena dia tidak punya basic ulumul Quran.
Dia tidak punya basic ulumut tafsir. Sehingga ayat itu di-capture, dilihat hanya satu saja. Gitu loh. Padahal yang namanya kalimat, yang namanya kata itu bakal dipengaruhi oleh konteks. Oleh konteks. Nah, kalau Anda baca 166 memang membingungkan. Kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk dijadikan istri. Kamu memang orang yang melampaui batas. Ini apa ya? Apa ya? Nah kan gitu. Itu yang Anda tanyakan. Tapi begitu saya ajak Anda baca sebelumnya, tampak jelas. Atatuna dzukrona minal alamin. Mengapa kamu melakukan hubungan seks sejenis? Kenapa kamu melakukan homoseks? Kenapa? Watadharuna ma khalaqalakum rabbukum, dan kamu tinggalkan perempuan yang Tuhan ciptakan untuk dijadikan istri. Kenapa? Ya. Bal antum qaumun adun. Sungguh kamu orang yang melewati batas. Nah, dari kelakuan-kelakuan itu Nabi Lut di ayat berikutnya mengatakan Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Tuhan, selamatkan aku dan keturunanku dari perilaku-perilaku buruk. Ini pelajaran bagi kita adalah kalau kita melihat suatu yang buruk, berdoa agar kita diselamatkan, agar keluarga dan anak cucu kita diselamatkan. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut. Nabi Lut mengingatkan umatnya yang melakukan penyimpangan seksual, ya, melakukan homoseks gitu. Oleh Nabi Lut diingatkan, lalu Nabi Lut mengatakan, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Tuhan, selamatkan aku, selamatkan keluarga dan keturunanku dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ini isyarat apa? Kalau kita melihat suatu perbuatan buruk, suatu perbuatan keji, segera berlindung kepada Allah agar kita dilindungi, dan jangan lupa wa ahli, keluargaku ya Allah lindungi juga. Nah, ini isyarat kalau kita berdoa bukan sekedar keselamatan diri, tapi keselamatan keluarga dan anak cucu kita. Kita mohon dilindungi dari perilaku-perilaku yang tercela, perilaku-perilaku yang buruk. Itu jawaban dari pertanyaan Anda tentang surat Asy-Syu'ara ayat 166, ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz, sekeluarga dan jamaah percikan iman selalu sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon izin penjelasan tentang ungkapan Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, innar rajula yudhnibu dzanba fala yansahu ma yazalu mutakhawwifan minhu hatta yadkhulal jannata. Ini nasihat Hasan al-Basri yang Anda tanyakan. Sungguh ada seorang yang melakukan dosa, lantas dia senantiasa ingat dengan dosa tersebut dan khawatir dampak buruknya, akhirnya dia pun masuk surga karenanya. Ustadz, apakah hanya dengan mengingat dosa dan khawatir kita bisa masuk surga? Nah, itu pertanyaannya. Begini ya Teteh ya, kalau saya, Anda berbuat dosa, kita berbuat dosa, ya, harus ada satu kekhawatiran. Aduh ya Allah, lindungi saya, jangan sampai saya melakukan perbuatan itu lagi. Ya Allah, lindungi saya dan keluarga. Nah, ingat loh ya, belajar dari Nabi Lut bahwa kalau berdoa berlindung itu bukan hanya kita, tapi bagaimana kita berlindung dari keluarga kita, kan gitu, supaya keluarga kita juga diberi keselamatan, ya, diberi keselamatan. Di keterangan tadi
Innar rajula, orang yang berbuat dosa, lalu dia ingat akan dosanya dan dia khawatir, ya, terjerumus lagi, maka dia akan masuk surga. Maksudnya, orang itu tidak mengulangi lagi dosanya. Karena kan gini, khawatir aku melakukan itu lagi. Berarti ada sebuah kekuatan dalam diri yang hebat, yang kuat untuk meninggalkan dosa itu. Dan ini senada. Jadi bukan hanya takut, bukan hanya ingat, bukan begitu. Tapi ada suatu energi sampai kita tidak melakukan perbuatan itu lagi. Mengingatnya saja ngeri, apalagi melakukannya. Makanya membuat dia masuk surga. Nah, ini senada dengan firman Allah di beberapa surat. Pertama, di surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Nah, di surat Al-Furqan ini dikatakan bahwa ketika Allah berfirman tentang dosa-dosa besar, menyekutukan Allah, membunuh, berzina, itu bicara tentang dosa besar. Ayat 69-nya. Lalu ayat 70-nya ada kalimat illa man taba, kecuali orang yang tobat dari dosa-dosa itu. Wa amana, dia bertobat itu atas dasar iman. Wa amila amalan sholiha, lalu dia barengi pertobatan itu dengan amal soleh. Dia tingkatkan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Yubaddil. Yubaddil itu Allah akan ganti keburukan itu dengan kebaikan. Jadi jelas-jelas di sini, kalau kita pernah berbuat dosa, kita berhenti, kita bermohon terus ampunan kepada Allah, kita tingkatkan amalan soleh, kita takut terjerumus lagi, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man taba wa amila sholihan. Di ayat berikutnya, siapa yang tobat lalu dia barengi tobat itu dengan amal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka Allah akan menerima taubatnya. Itu yang dijelaskan di Al-Furqan. Maksud saya, apa yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, yang Anda kutip itu, senada dengan apa yang ada di dalam beberapa ayat Quran, gitu maksud saya. Jadi kenapa beliau mengatakan begitu? Ada alasan-alasan yang bisa kita lihat ayatnya. Lalu di surat Az-Zumar, Allah berfirman, ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Semua diri kita pernah terjerumus dosa, karena yang namanya manusia itu tidak ada yang suci dari salah. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, tapi sebaik-baik manusia yang berbuat salah ada yang bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Ingat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perlu teman-teman garis bawahi, yang membuat kita masuk surga adalah ketika dosa kita diampuni. Ya, yang bikin kita masuk surga itu kalau dosa kita diampuni. Makanya kudu sering mohon ampunan. Ya. Makanya kita selalu mendoakan ampunan pada orang tua kita, pada saudara-saudara kita,
Bahkan kepada yang meninggal, kita itu mohonkan ampunan. Allahumma gfir lahu. Karena yang dibutuhkan oleh kita itu ampunan Allah sebenarnya. Yang dibutuhkan oleh kita itu ampunan Allah. Ya. Ada yang meninggal, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni, maafkan. Ketika kita mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Ampuni aku, ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampuni saudara-saudaraku yang beriman pada hari penghisaban. Jadi, kunci masuk surga itu bukan amal. Kunci masuk surga itu ampunan. Ini dijelaskan juga di dalam surat As-Saff. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Di surat As-Saff ini disebutkan apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi semua ayat-ayat yang saya bacakan tadi di Al-Furqan, di Az-Zumar, di As-Saff, ya, semua merujuk kepada sebuah kesimpulan bahwa sebesar dosa apapun yang kita lakukan, asal kita tobat dengan sungguh-sungguh, kita barengi pertobatan itu dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh, satu harapan kita, yaghfir lakum dzunubakum. Semoga Allah mengampuni. Begitu dosa-dosa diampuni, wa yudkhilkum jannatin tajri. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Makanya paradigma berpikir itu, kita tahajud biar diampuni dosa, kita sedekah biar diampuni dosa, kita wakaf biar diampuni dosa, kita datang ke majelis taklim biar diampuni dosa, kita berbuat baik sama orang tua biar diampuni dosa, kita jauhi kedurhakaan biar diampuni. Jadi paradigma berpikir coba diubah, ingin diampuni dosa. Kita ini biasa diajarin supaya dapat pahala, supaya dapat pahala, supaya dapat pahala. Salah enggak? Enggak juga sih. Tapi sebenarnya pahala sebanyak apapun, kalau dosa kita tidak diampuni, apa? Coba. Berarti yang inti itu ampunan. Gitu. Ya. Itu yang jadi inti sebenarnya, ampunan. Bapak kerja keras, menafkahi keluarga, menjadi suami yang amanah, ya biar dosa kita diampuni. Gitu. Ibu ya, berjuang menjadi ibu yang amanah, menjadi istri yang amanah, ya supaya dosa kita diampuni. Gitu. Ah Pak Bu, amal mah ya, amal tuh sebanyak apapun gak bisa membayar surga. Kata Nabi, amal yang kamu lakukan untuk nikmatnya mata aja udah tekor. Nih mata kita nih, kalau harus dibayar dengan sholat, dibayar dengan puasa, dibayar dengan tahajud, nggak akan cukup. Itu baru nikmatnya mata, belum nikmatnya ginjal, belum nikmatnya jantung, belum nikmatnya pikiran. Gimana tuh? Jadi jangan hidup teh orientasi nate amal aja, ampunan gitu loh, ya. Nah ini memang sudah advance pemikirannya. Tapi bagi kalangan awam ya, beramal dapat pahala, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang namanya ilmu itu ada yang basic ya, ada intermediate, ada yang advance. Jadi kalau sudah bicara advance tuh sudah bicara ampunan gitu. Sudah bicara ampunan. Ya, kembali ke pertanyaan Anda. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri yang Anda kutip ya dalam buku yang ditulis oleh Imam Ahmad ya dalam kitab Az-Zuhud itu sungguh benar adanya. Ya, bahwa rasa ketakutan kita mengulangi dosa sehingga kita benar-benar istiqomah dalam taubat, nah itu yang bisa memasukkan ke surga. Karena yang memasukkan ke surga itu ampunan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau nanya, apa hukumnya membaca Shadaqallahul Adzim setelah membaca Quran?
Apa ada hadisnya? Nah, gitu ya. Saudara-saudaraku tercinta, kalau kita baca Quran, ada beberapa versi. Ada yang bilang begitu selesai, Shadaqallahul Azim. Ya. Apa arti Shadaqallahul Azim? Maha benar segala firman Allah. Artinya kami mengimani bahwa apa yang difirmankan Allah itu benar, tidak ragu, tidak akan salah. Nah, gitu. Shadaqallahul Azim. Ada yang bilang nggak ada itu dalil Shadaqallahul Azim. Jadi apa tuh? Yang ada adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa, itu pun nggak ada dalilnya gitu loh. Ada gitu dalil yang mengatakan kalau kamu selesai baca Quran, baca sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar, kami taat, sami'na wa ata'na ghufranaka, ampuni kami, ya gitu. Ada gitu dalil? Nggak ada juga gitu loh. Ya. Jadi gimana atuh? Mangga kalau kita selesai baca Quran, mau Shadaqallahul Azim. Ya Allah, firman-firman-Mu itu maha benar. Boleh. Boleh juga. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami taat, ampuni kami, dan kami akan kembali kepadamu. Dua-duanya teh nggak ada dalilnya. Dua-duanya itu ijtihad. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Anda yang suka bilang sami'na wa ata'na, mana dalilnya? Nggak ada. Sok tunjukkan satu baris dalil bahwa bila Nabi selesai baca Quran, Nabi membaca sami'na wa ata'na. Nggak ada dalilnya. Anda yang baca Shadaqallahul Azim, ada gitu dalilnya? Nggak ada juga. Jadi jangan suka saling menyalahkan. Apa itu Shadaqallahul Azim? Nah, terus apa tuh? Ya sami'na wa ata'na. Waktu kita kejar, mana dalil baca sami'na wa ata'na? Nggak ada juga. Berarti dua-duanya sama. Itu mah sebuah pernyataan kerendahan hati kita. Ya Allah, kami dengar, kami taat apa yang Kau firmankan. Apa bedanya dengan kalimat maha benar segala firman-Mu ya Allah? Kan sama-sama juga kan? Hanya beda redaksi saja gitu loh. Makanya biasakan kita ini jangan suka saling menyalahkan. Saya adalah mendengar begitu qori'nya mengatakan Shadaqallahul Azim. Wah dalil tah? Baca Shadaqallahul Azim. Bid'ah. Nggak ada contohnya dari Nabi. Terus ditanya, jadi apa tuh? Sami'na wa ata'na ghufranaka. Pertanyaannya, mana dalilnya? Sami'na wa ata'na. Nggak ada juga, gitu kan? Makanya, teman-teman, yuk kita banyak belajar dari berbagai perspektif. Supaya kita tidak menyalahkan orang. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Anda mau baca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, mangga, silahkan. Itu pernyataan bahwa saya dengar, saya taat. Nah, mangga. Mau Shadaqallahul Azim, mangga juga silahkan. Karena intinya sama. Saya mengakui bahwa apa yang saya baca, apa yang Allah firmankan, benar dari Engkau ya Allah. Jadi gimana? Nggak ada yang salah dengan itu. Ya, yang salah yang suka nyalah-nyalahin orang. Nah, itu yang salah. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar itu multi perspektif, ya kan gitu. Jadi dari berbagai dimensi supaya kita tidak saling menyalahkan gitu. Kayak begini deh. Ada yang tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika. Tapi ada juga yang at-tahiyatul at-tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat. Saya nggak ngerti kalau ada yang saling menyalahkan. Salah itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Yang benar itu at-tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat. Nggak usah saling menyalahkan. Dan dua-duanya juga dalilnya sahih. Anda mau baca at-tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat, dalilnya sahih. Anda mau baca at-tahiyatul mubarakatus sholawat, dalilnya sahih.
Kenapa harus saling menyalahkan? Yuk belajar yang banyak supaya kita ini tidak nyalah-nyalahin orang gitu ya. Ada lagi yang ketika sujud, ketika ruku, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hah? Bacaan macam apa itu? Aku baru dengar deh. Salah itu. Dan yang benar mah subhana rabbiyal azim. Padahal subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu hadis sahih Bukhari. Sahih. Ada yang baca subhana rabbiyal azim juga sahih. Terus kenapa harus saling menyalahkan? Kenapa coba? Menyalahkan karena nggak punya ilmu gitu loh. Jadi dengan demikian belajar itu kudu komprehensif. Supaya kita tidak menyalahkan, tapi kita memahami. Oh, teman saya baca shadaqallahul azim, nggak masalah. Oh, teman saya sami'na wa ata'na, nggak masalah. Dua nage dalil, itu mah ijtihad, gitu kan? Nah, yang satu ketika ruku subhana rabbiyal azim, yang satu subhanaka Allahumma dua nage ayat dalilnya, udah benar gitu. Yang satu begitu takbir, Allahumma ba'id baini wa baina. Yang satu wajah tu wajhiya. Kenapa harus saling menyalahkan? Kenapa kamu wajah tu? Kenapa kamu Allahumma ba'id? Dua-dua nanti ada dalilnya. Jadi gimana? Mau wajah tu boleh, mau Allahumma ba'id baini boleh. Jadi kan simple sebenarnya. Jadi ilmu yang luas itu membuat kita lebih bijak melihat suatu perbedaan. Tapi kalau ilmu kita sempit, maka kita menganggap diri kita benar, paling benar, orang lain yang beda sama kita tuh salah. Nah, itu karena kesempitnya ilmu gitu. Makanya saya sering berulang-ulang, yuk kita ini belajar. Jangan dulu nyalahin orang, tapi tanya apa alasannya. Maaf saya agak berkembang, ya agak meluas. Karena itu masalah shadaqallahul adzim itu saling menyalahkan gitu loh. Padahal dua-duanya nggak ada dalil. Dua-duanya juga ijtihad. Dan dua-duanya juga benar. Ya, cuma redaksinya saja yang berbeda gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Itu ya, teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang buruk. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apa yang harus saya lakukan Ustadz jika suami saya sudah setahun ini memutus komunikasi, WA, telepon, medsos, semuanya diblok dengan alasan karena pusing kalau sedang kerja, saya suka mengganggu. Padahal saya bertanya yang simpel aja. Pulang jam berapa? Wajar saya nanya ya supaya saya menyiapkan sesuatu untuk suami saya saat pulang. Lalu dia itu berubah, tidak mau terbuka. Terus kalau dia jarang pulang saat ditanya, dari mana kok kamu nggak pulang? Dia bilang, suami tidak wajib bilang sama istri. Sejujurnya saya bingung harus bagaimana Ustaz. Ya, satu, suami Anda itu, kalau benar ya, kan saya tidak tahu. Nah, kalau benar, itu ada kalau berita Anda yang Anda tulis ke saya itu benar adanya seperti itu, HP Anda di blok ya kan, medsos di blok dengan alasan aku mah konsentrasi kerja ya, nggak mau diganggu sama kamu, kan itu cara yang salah ya gitu. Ya benar nggak sih? Jadi sebenarnya tidak selayaknya, tidak boleh lah misalnya saya ngeblok WA istri saya gitu ya dengan alasan rudet nanya. Ya kalau misalnya Anda bertanya, bapak-bapak kalau istri bertanya, ayah pulang jam berapa? Ya mungkin dia biar siap-siap. Kan sebenarnya hal yang wajar ya. Pulang jam berapa? Ya mungkin aku maghrib. Ya mungkin aku ba'da maghrib. Ya wajar mungkin dia. Mungkin saja ingin menyiapkan makanan supaya lebih hangat. Nah jadi bapak-bapak tuh kalau ditanyaku istri pulang jam berapa, bukan menginterogasi. Ya, tapi memang ada juga bapak-bapak, aku mah geuleuh cenah, naon? Nya istri teh nanya, balik jam sabaraha.
Ya kan cek saya teh nanya gitu teh mungkin ya istri kita kan bisa ada keperluan, mungkin istri kita mau menyiapkan makan malam gitu kan. Jadi bapak-bapak, memang ada bapak-bapak yang kalau ditanya ayah pulang jam berapa tuh sok marah. Jadi konotasinya istri itu nggak percaya. Kalau menurut saya bukan nggak percaya, tapi istri boleh jadi ingin ya buat persiapan-persiapan suami pulang gitu loh. Ya, nah itu. Jadi saya nggak tahu kenapa suami Anda sampai ngeblok kayak gitu ya. Tapi memang ayah oge sih suami nu kayak gitu teh ayah gitu ya. Semua diblok kan gitu. Jadi kalau komunikasi apa? Dia buka, kirim WA, diblok deh kan gitu. Ya, ya boleh jadi itu ujian lah bagi Anda ya gitu. Nah, terus kalau suami bilang ya, tidak ada kewajiban suami ngasih tahu sama istri. Itu keliru. Keliru. Istri itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nih, dengar Bapak-bapak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Yang dimaksud memperlakukan istri dengan baik, ya. Kalau misalnya saya biasa pulang maghrib, biasa. Ini saya tahu bakal ada rapat. Kemungkinan pulang jam 10. Ya saya kasih tahu istri. Ya. Itulah kewajiban suami. Bukan istri tidak ada hak. Ya, emang aku kudu ngomong. Memang ada kewajiban. Suami ngomong sama istri. Itu keliru. Ada kewajiban. Yaitu memperlakukan istri dengan baik. Kan itu memperlakukan istri dengan baik. Ujuk-ujuk ngilang weh 2 hari. Ya. Ayah, nggak pulang kemana? Tidak ada kewajiban suami ngasih tahu istri. Mun istri ada kewajiban ngasih tahu sama suami. Itu keliru. Cara berpikir seperti itu keliru. Nih laki-laki, bapak-bapak, keliru. Jadi kalau saya mau keluar kota, saya kasih tahu istri saya. Kalau saya misalnya pulang tidak seperti biasanya, kasih tahu. Itu bagian dari wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Ya. Itu bagian dari memperlakukan istri dengan baik. Jadi ada satu statement yang sangat salah. Apa katanya? Suami tidak wajib bilang sama istri. Keliru itu. Suami wajib memberitahu kepada istri sebagai bentuk memperlakukan dengan baik. Sekarang kalau saya pergi kemana, ya istri saya nggak tahu, nggak pernah ngomong. Lalu istri dianggap apa oleh saya gitu loh. Ya nggak? Nah gitu. Jadi dengan demikian, bapak-bapak, ya tolong perlakukan istri dengan baik. Kalau istri nanya pulang jam berapa, kan bukan menginterogasi. Mungkin dia mau bikin persiapan. Terus kalau kita pulang tidak seperti biasanya, kabari. Karena itu bagian dari memperlakukan istri dengan baik gitu. Kalau kita keluar kota, ya kasih tahu. Ya, aku keluar kota ya 2 hari, Senin, Selasa. Aku ke Surabaya, ada kerjaan dari kantor. Kasih tahu, ya. Jangan ada istilah, emang ada gitu kewajiban suami ngasih tahu ke istri. Nah, yang ada itu istri ngasih tahu ke suami. Keliru, dua-duanya kudu saling memberitahu. Kenapa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Itu kalimat yang Anda kalau Bapak Ibu coba kalau habis akad nikah, itu kan si pengantin pria membacakan, ya, saya sebagai suami bila sewaktu-waktu ya meninggalkan istri tanpa alasan selama 1 tahun jatuh talak 1. Ada kalimat dan saya sebagai suami akan memperlakukan istri dengan muasyarah bil ma'ruf. Itu ada di buku nikah dan itu dibacakan oleh suami. Udah nikah tiba-tiba tidak ada kewajiban tuh suami ngasih tahu ke istri. Itu keliru. Ya. Oke, itu jawaban saya untuk Anda. Jadi gimana atuh Ustadz? Ya udah sekarang kan itu udah jadi suami Anda. Cari solusi gimana caranya, apakah Anda ngobrol, diskusi, doakan. Habis ini sudah wilayah Anda dan suami. Jadi walaupun saya ngomong kayak apapun, hari suami Anda nggak dengar,
Ya, kalau Anda suami tidak suka dengan omongan yang benar, mana mungkin dia berubah gitu. Jadi orang itu berubah kudu ada kelapangan hati untuk menerima nasihat. Tapi kalau dia merasa benar sendiri, dia merasa tidak akan, dia mah tidak salah gitu ya. Jadi sekarang ini teman-teman sekalian, yang saya sedih itu tidak sedikit laki-laki menggunakan nama agama untuk membenarkan kesalahan dia gitu loh. Nah ini yang harus dibahas. Jadi seperti yang tadi, emang ada gitu kewajiban? Suami ngasih tahu ke istri, mana kewajibannya? Yang ada itu istri ngasih tahu ke suami. Itu kan seperti benar ya? Salah kan gitu. Salah kan gitu. Nah gitu. Nah seperti itulah teman-teman sekalian ya. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan pada ibu ya untuk kuat, dan semoga suami ibu dibukakan hatinya menjadi suami yang soleh, karena tidak sedikit suami yang tadinya zolim sama istri berubah menjadi soleh ya. Dan semoga bapak-bapak yang sudah soleh oleh Allah dijaga kesolehannya. Semoga kesolehan itu dijaga sampai akhir hayat. Semoga kesolehan itu menghantarkan kita ke husnul khotimah. Dan ibu-ibu yang suaminya udah soleh, bersyukurlah. Ya, Anda oleh Allah diberi sebuah kebaikan. Ibu-ibu yang suaminya belum soleh, ya sabar, tabah, berdoa sama Allah untuk supaya suaminya soleh. Hidup itu tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Kita akan menjalani hidup dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji oleh suami, diuji oleh anak, diuji oleh istri, diuji oleh pekerjaan. Semua itu ujian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua orang akan mati, tapi sebelum mati kami akan menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Nah, ujian itu tidak bisa kita pilih. Ujian itu Allah yang ngasih. Makanya doa kita, ya Allah, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan ujian yang Kau berikan. Beri hamba kesabaran untuk menjalani, melewati ujian. Jadi jangan, ya Allah jangan sampai saya diuji oleh anak. Jangan sampai saya diuji oleh istri. Jangan sampai saya diuji oleh penyakit. Nah, kan yang uji mah Allah. So, kira-kira kalau kita jadi mahasiswa, terus ngomong sama dosen, Pak, jangan diuji ini ya, jangan diuji ini ya. Kata dosen, itu kumaha saya, weh, gitu. Nah, kita juga ke Allah jangan, ya Allah jangan sampai saya diuji oleh suami, jangan sampai diuji oleh istri. Apa? Ngatur-ngatur Allah. Mohonlah ya Allah, beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian. Beri hamba kekuatan agar kuat melewati ujian. Berikan hamba kekuatan untuk lulus dalam ujian. Itu yang kita minta, maka kekuatan pada Allah. Begitu Allah ngasih kekuatan pada kita, ujian seberat apapun bisa kita lewati. Ya, Bapak Ibu sahabat tercinta, itu yang bisa saya bahas ya dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Semoga Allah menolong dan menguatkan kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira, Bapak Ibu yang sudah berwakaf, dan mari kita terus berwakaf. Kita sedang punya proyek bersama. Visi kita berjauhan, tapi kita punya pekerjaan sama. Kita akan membangun pesantren mahasiswa yang dimulai dengan membangun masjid di daerah Jatinangor. Itu tempat beratus-ratus tempat kosan di situ. Saya melihat tidak ada masjid representatif. Saya ingin di tempat seperti itu ada masjid yang representatif dan ada pembinaan untuk mahasiswa yang ada di sana. Kita berharap di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang soleh-solehah dan juga menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, mungkin di situ ada anak kita, ada cucu kita, ada cucu orang lain, nggak apa-apa. Yang penting kita menyimpan jariah di sana. Ya, yuk kita sedang membangun masjid peradaban di Jatinangor. Ya, nanti akan saya informasikan progresnya, insya Allah. Ya,
gitu. Jazakumullahu khairan katsira atas segala keterlibatannya dalam kebaikan. Dan semoga Allah menolong dan menguatkan kita. Demikian saudara-saudaraku tercinta, insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.